Halo, selamat pagi. Kali ini saya ingin berbagi teknik trading kripto, yaitu support and resistance Malaysia. Jadi ini hampir sama kayak klasik SNR, cuman ada sedikit bedanya. Sekalian saya ingin seperti apa ya, left chart untuk entry. Kali ini saya ingin mereview entry di Blur USDT. Jadi setiap trading saya punya checklist atau rule sebelum trading. Ketika saya bangun tidur dan sudah semuanya mau trading, saya lihat chart dulu. Pertama yang saya lakukan adalah cek storyline. Jadi kalau di SNR Malaysia itu yang pertama kita harus cek itu storyline. Storyline itu arah pergerakan dari koin tersebut. Kita cek di weekly, ini weekly. Nah, kita cek misalkan ya, kita cek di sini. Nah, di sini breakout. Jadi breakout itu dari body ini sampai ke sini, mentok di sini, ini breakout. Bukan weeknya ini ya, tapi body ketemu body, maka dia breakout. Artinya time frame mingguan dia bullish. Ini yang weekly. Kemudian kita cek di daily. Tadi di sini. Oh ya, tadi yang mingguan saya garis merah ya. Ini yang di daily. Ini breakout. Berarti dia bullish, weekly bullish, daily bullish. Ini saya beri garis merah. Berarti di sini saya akan entry buy, bukan sell. Seperti itu. Nah, di mana buy-nya? Nah, setelah dia breakout, dia akan retrace. Kita bicara yang di sini dulu aja ya. Ketika dia breakout, yang ini breakout daily ini, kita kembali ke daily di sini. Saya akan mencari, jadi checklist saya mencari support di H1 dan belum 1 jam di rally base rally atau di sini atau gap atau engulfing atau multi bond. Jadi beberapa titik pantulan. Ini saya cari di, jadi ketika ini belum ada, ini breakout daily, dan saya pindah ke H1 di time frame 1 jam. Ketika ini breakout tadi, oh ya, ketika ini breakout, nah sebenarnya kita bisa buy nunggu di sini di apa, di garis trendline yang daily ini dia di gap RPR gap, kita bisa masuk di sini. Nah, kalau kita mau memanfaatkan retrace ya bisa juga. Ketika sudah breakout daily ya, ini breakout ini, kita tunggu hingga dia retrace. Tandanya retrace apa? Di 1 jam ini, di sini body ketemu jadi juga breakout. Ini breakout ya, breakout 1 jam maksudnya. Kemudian kalau breakout kita bisa masuk di sini di support ini, support 1 jam ini, kita bisa entry di sini, stop loss di sini. TP-nya bisa di base ini ada rally, base rally 1 jam. Ini bisa TP di sini atau di garis SNR yang 1 jam. Sorry. Ini daily nih, bukan SNR daily. Ketika kita sudah TP di sini, biasanya dia akan naik lagi. Nah, Anda lihat, hapus dulu. Ketika dia sampai, katakanlah kita TP di sini ya, kita TP di sini, kemudian akan naik lagi, dia akan membentuk liquidity. Nah, setelah liquidity, dia pasti akan mengambil ini. Jadi ketika Anda katakanlah di sini, ketika nggak perlu FOMO,
mengejar sini, nanti malah kena stop loss-nya lebih baik tunggu saja di 1 jam sampai 1 jam ini karena dia pasti akan ambil liquidity ini hingga batas di atas pin bar ini. Jadi kita bisa masuk di pin bar ini. Sorry. Entry di sini. Stop loss di sini. Ini misal. Kemudian DP di garis SMR ini. Ini adalah proses tahap retrace daily hingga dia bouncing atau mantul di garis trendline di daily ini di RBR, rally base rally, dia mantul di sini. Seperti itu. Paham ya? Mungkin terlalu cepat atau gimana. Yang penting ketika ada terbentuk liquidity, kalau Anda berani ya bisa masuk langsung, tapi jangan berharap untuk dia akan lewat base ini. Dia pasti akan mantul untuk ngambil liquidity dulu. Jadi ketika sudah sampai base ini, TP saja langsung. Setelah itu masuk lagi di setelah liquidity. Jadi seperti kata orang-orang, liquidity-mu adalah stop loss-mu adalah entry-ku. Karena di sini banyak orang akan memasang stop loss di atas pin bar ini. Memang ini market maker-nya pintar. Dia memasang pin bar ini sebagai acuan untuk orang-orang masang stop loss. Jadi dia hanya menyentuh sedikit aja udah kena semua stop loss. Seperti itu. Nah, setelah masuk di sini, dia akan kembali lagi ke atas, tapi nggak mungkin naik sampai ke sini, mungkin di rally, bis rally di sini juga di sekitaran sini, dia akan turun terus sampai ke retrace daily. Setelah itu dia akan naik up, seperti itu. Nah, ini sekedar sebenarnya untuk reminder pribadi saja, untuk pembelajaran supaya saya tidak lupa. Terima kasih.